Selamat siang kaula muda, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Lagi olahraga siang ini agar sehat, bugar, produktif yang bermanfaat. Kembali berbagi topiknya, aset kita harus kerja keras. Saya ulangi, aset kita harus kerja keras, tidak boleh bermalasan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pada sebuah kegiatan menyampaikan perbedaan negara maju dan negara berkembang ada pada pola pikir atau mindset. Negara maju umumnya asetnya diajak kerja keras, lebih keras daripada orangnya. Di negara berkembang, orangnya kerja keras, asetnya bermalasan, dibiarkan terlantar lahannya, atau bermalasan dijadikan deposito atau tabungan di perbankan. Ini beda sekali. Konkretnya, seseorang jadi profesional, kerja di BUMN, ASN, TNI Polri, atau karyawan perusahaan, punya dana 100 juta. Kalau ditabung hanya dapat 1 juta per tahun. Kalau deposito di bank hanya dapat 3% per tahun atau setara 3 juta per tahun. Yang berpikir beda diputarkan, jadikan bisnis, ya, akan produktif minimum 20% per tahun atau dapat 20 juta per tahun dari sama-sama 100 juta. Itu membedakan. Begitu juga di masyarakat kita. Ada yang suka menabung, ada yang suka deposito, ya. Ada yang bisnis dengan modal sendiri-sendiri, tapi ada juga berbisnis hingga asetnya dimaksimalkan, bahkan ya memakai kolateral jaminan, asetnya ditaruh di bank dapat dana. Ada lagi yang hebat, tanpa kolateral, tanpa jaminan, dikupublikan. TBK dapat dana dari masyarakat jumlah besar-besaran, diputar, diproduktifkan. Ini artinya bahwa kita sebagai manusia harus kerja keras. Aset kita yang kita cari dengan kerja keras tersebut harus makin kerja keras, tidak boleh bermalasan. Itu kata kunci. Ya. Caranya bagaimana? Ngulir pambudi, memberdayakan diri, dibisniskan oleh dirinya sendiri, atau ya join invest dengan pihak lain, atau tanam saham di perusahaan tertentu. Ya. Itu. Ya, sekali lagi caranya kita harus memacu percepatan tumbuh kembangnya aset kita agar usaha kita cepat besar sehingga nilai kemanfaatan hidup kita makin luas. Contoh konkret kemanfaatan itu adalah mampu cipta lapangan pekerjaan sehingga orang yang menganggur tidak punya pendapatan, jadi kita rekrut, dikaryakan, punya pendapatan dan akhirnya sejahtera. Ya, pajak yang dulunya tidak bayar banyak akhirnya jadi bayar banyak karena kena PPN, PPB, BPKB, PPH dan seterusnya. Ini ya. Terus kemanfaatan hidup lainnya apa? Ketika kita ekspor bisa berkontribusi devisa untuk kekuatan bangsa. Ketika dana kita cukup besar, ada kegiatan sosial kemanusiaan, misal membangun tempat suci, kita bisa berkontribusi lebih besar. Ketika ada tetangga kita sakit, tidak punya uang, kita bisa mengobatinya karena pendapatan kita lebih besar. Ini penting. Untuk itu adik-adikku, berangkatlah dari pola pikir berbeda, niscaya hasilnya akan berbeda. Salam sehat bermanfaat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani di Cibubur.